Malam ini, aku akan bercerita sebuah cerita dari seseorang yang menurut aku spesial. Kenapa? Karena aku sedikit gak yakin bakal bisa menceritakan setiap detail apa yang beliau alami. Sebuah cerita tentang pengalaman beliau selama KKN di sebuah desa penari. Yuk kita mulai ceritanya. Kiki kiki kiki. Dari semua wajah antusias itu di kampus terlihat satu orang tampak menyendiri. Widya, begitu anak-anak lain memanggilnya. Ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri, sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. Aku wes oleh nggon keke. Aku sudah dapat tempat untuk KKN, kata di ujung telepon. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. Nang di mana? Kita sebut saja, nang kota Anger, Gok Deso Kabupaten Kaliangker, akeh proker, tak jamin. Nggone cocok gawe KKN, di kota Angker, di sebuah desa di Kabupaten Kaliangker, banyak proker untuk dikerjakan. Tempatnya cocok untuk KKN kita. Saat itu juga, Widya segera mengajukan proposal KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi, kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda pun dengan anggota minimal 6 orang. Tenang, kata Ayu, perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama, muncul Bima dengan Nur. Ia menyampaikan, kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. Sopo sing gabung Nur, siapa yang sudah gabung Nur? Tanya Ayu. Temanku, Kating. 2 angkatan di atas kita. Satunya lagi, temannya. Lega sudah, batin Widya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya. Terdiri dari 2 fakultas dengan proker kelompok dan individu. Untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. Ga onok nggon liyo, lapo kudu go kota Angker. Apa gak ada tempat lain? Kenapa harus kota Angker? Wajah ibunya menegang. Ngok kudu nggone alastok. Ra umum dinggoni gawe menungso. Di sana tempatnya bukannya hutan semua. Tidak bagus ditinggali oleh manusia. Namun setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Perasaannya ibu gak enak, opo gak isok diundur setahun maneh. Perasaan ibu gak enak, apa tidak bisa diundur 1 tahun lagi. Widya enggan melakukannya, maka, meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pembekalan sebelum keberangkatan, Widya, Ayu, Bima dan Nur, matanya melihat ke sekeliling, khawatir, 2 orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai, menjelang siang, 2 orang muncul, menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka. Wahyu dan Anton, setelah basa-basi, bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat. Numpak opo dik kene, naik apa kita nanti? Tanya Wahyu. Elf mas, jawab Nur.
Sampai desone numpak elfdik, sampai desanya naik mobil elfdik. Boten mas, berhenti di jalur alas deengken enten sing jemput tidak mas, nanti berhenti di jalur hutan de, nanti ada yang jemput, sahut Nur. Mendengar itu, Widya bertanya ke Ayu. Yu, desone ra isok diliwati mobil tayu, apa desanya gak bisa dimasuki mobil? Ayu hanya menggelengkan kepala, ra isok. Tapi cedek ko tekan dalan gede. 45 menit palingan gak bisa. Tapi dekat ko dari jalan besar. 45 menit kemungkinan. Disinilah cerita ini dimulai. Sesuai apa yang Nur katakan, mobil berhenti di jalur masuk hutan D, menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Tanpa terasa hari sudah mulai petang, ditambah area dekat dengan hutan, membuat pandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun, lengkap sudah. Setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh, cahaya mendekat. Nur dan Ayu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Rupanya, yang mengantar adalah 6 lelaki paruh baya, dengan motor butut. Cuk, sepeda antah, kata Wahyu, spontan. Saat itu ada yang aneh entah disengaja atau tidak, ucapan yang dianggap biasa di kota S, ditanggapi lain oleh lelaki itu. Wajahnya tampak tidak suka, dan sinis tajam melihat Wahyu. Hanya saja, yang memperhatikan semua sedetail itu, hanya Widya seorang. Apapun itu, semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis, jalanan berlumpur, pohon di samping kanan kiri. Mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja. Ditambah medan tanah naik turun, membuat Widya berpikir kembali. Sudah hampir 1 jam lebih, tapi motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Khawatir bahwa yang dimaksud Ayu, setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari, Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan, tidak satu pun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh. Apa semua warga di sana pendiam semua? Malam semakin gelap, dan hutan semakin sunyi sepi. Namun, kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini, rasa menyesal sempat terpikir di pikiran Widya. Apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan, di sebuah desa, jauh di dalam hutan? Ketika suara motor memecah suara rintik gerimis dari jauh, sayup-sayup terdengar sebuah suara. Suara familiar, dengan tabuhan kendang dan gong, diikuti suara kenong, kompiang, membaur menjadi alunan suara gamelan. Apa ada yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini? Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu, menyambut mereka. Sampailah mereka di desa sebut saja Desa Waringin, tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. Monggo, permisi, kata lelaki itu, sebelum meninggalkan Widya dengan motornya. Merenerek, teriak Ayu. Di sampingnya berdiri seorang pria, wajahnya tenang, dengan kumis tebal, mengenakan kemeja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. Kenal no, niki Pak Prabu, kepala desanya koncone masku. Pak Prabu, niki rencang kulo yang dari kota Temanggung Jawa Tengah.
mau melaksanakan kegiatan KKN di kampung. Panjenengan, kenalkan, ini Pak Prabu, kepala desa teman kakakku. Pak Prabu, ini teman saya yang dari kota S, yang rencananya mau KKN. Pak Prabu memperkenalkan diri, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita, Widya pun bertanya kenapa desanya harus sepelosok ini. Dengan tawa sumringah, Pak Prabu menjawab, pelosok Yoknopo tombak, jarak ke dalan gede cuma setengah jam kok. Pelosok bagaimana maksudnya mbak, bukannya jarak ke jalan besar hanya 30 menit. Tatapan bingung Widya, disambut tatapan bertanya oleh semua temannya, seolah pertanyaannya kok membingungkan. Mbak paling pegel, wes tak antar nang di sedoyo bakal tinggal, mbahnya mungkin capek, jadi, mari, tak antar ke tempat di mana nanti kalian tinggal. Di tengah kebingungan itu, Ayu menegur Widya. Maksudmu opo tuwit, takon koyok ngunu. Garai sungkan ae, maksudnya bagaimana wit, kok kamu tanya seperti itu, membuat situasi jadi sungkan. Di situ, Widya menyadari ada yang salah. Tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya seringkali dipakai untuk posyandu, tapi sudah diubah sedemikian rupa. Meski beralaskan tanah, tapi di dalamnya sudah ada bayang, ranjang tidur, beralaskan tikar. Sedangkan untuk perempuan, menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar, Widya pun menjelaskan maksud ucapannya kepada Pak Prabu. Karena sepanjang perjalanan, bila dirasakan oleh Widya sendiri, itu lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, Nur memilih tidak ikut berdebat. Nur, lebih memilih untuk diam. Nenek awakmu krungu ora, nang dalan alas mau, onok suara gamelan, gini. Kamu dengar apa tidak di jalan tadi? Ada suara orang memainkan gamelan. Yo paling onok hajatan lah opo maneh. Dia palingan ada warga yang mengadakan hajatan, apalagi. Berbeda dengan Ayu, Nur menatap Widya dengan ngeri sembari berbicara lirih. Nur yang seharusnya paling ceria di antara mereka berkata, Mbak, ra onok deso maneh nang kene. Gak mungkin nek onok hajatan. Nek jare wong biyen. Krungu gamelan nanggon kene. Iku pertanda elek. Mbak, tidak mungkin ada desa lain di sini. Tidak mungkin ada acara di dekat sini. Kalau kata orang zaman dulu, kalau dengar suara gamelan, itu pertanda buruk. Mendengar itu, Ayu tersulut dan langsung menuding Nur sudah ngomong yang tidak-tidak. Nur, ra usah ngomong aneh-aneh kui, awakmu yo melok observasi nang kene ambek aku, mosok gorong sedino wes ngomong ra masuk akal ngunu. Nur, jangan ngomong sembarangan kamu. Bukannya kamu ikut observasi di kampung ini sama aku. Belum sehari kamu sudah ngomong yang gak masuk akal begini. Ayu pergi, meninggalkan Widya dengan Nur. Saat itu, Nur mengatakan, Mbak, aku yo krungu suara gamelan iku. Mbak, aku juga dengar suara gamelan itu. Masalah hembak aku yo ndelok onok penarine nang dalan mau. Masalahnya, aku juga lihat ada yang menari di jalan tadi. Astagfirullah, kata Widya tidak percaya. Nur menatap nanar Widya, air matanya sudah seperti memaksa keluar. Widya hanya memeluk dan mencoba menenangkannya.
Benar kata ibunya tempo hari. Banyu semilir melayu nang etan, air selalu mengalir ke arah timur, yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu, antara yang buruk dan yang paling buruk. Dan kini, Widya harus tinggal di hutan paling timur. Cerita Nur dan Widya tentang suara gamelan di sepanjang perjalanan tadi, masih awalnya saja. Ibarat sebuah kopi masih sampai di rasa yang paling manis, belum sampai di rasa yang paling pahit. Widya memang percaya terhadap hal-hal yang gaib, itu ada di dalam ajaran agamanya. Namun baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu, meski hanya sekadar suara. Berbeda dengan Nur, temannya. Ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur lebih sensitif. Memang, sejak awal, Nur yang paling berbeda di antara yang lain. Hanya dia seorang yang mengenakan jilbab, dibandingkan dengan Ayu dan dirinya sendiri. Nur yang paling religius, karena setahu Widya sendiri. Nur jebolan pondok pesantren ternama di kota, J. Terlepas dari itu semua, pengalaman KKN ini, tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan ini. Nur, kata Widya masih menenangkan. Nur bisa ndak cerita ini ojok sampai nyebar yogok arek-arek, kan gak enak, nek sampai kerungu ambi warga deso. Opo maneh kita di sini ikut tamu, insya Allah. Kabeh lancar, nggih, Nur, bisa gak cerita ini jangan sampai menyebar ke teman-teman. Kan jadi gak enak, kalau sampai warga desa dengar apalagi kita di sini itu sebagai tamu, insya Allah, semua akan baik-baik saja, ya. Nur mengangguk meski enggan menjawab kalimat Widya, dan malam itu, tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya, rombongan sudah berkumpul, sesuai janji Pak Prabu. Hari ini akan keliling desa, melihat semua proker yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari. Sekaligus meminta saran untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh satu anak sendiri-sendiri. Nenek iki, walaupun saya tinggal nang kene, aku yo pernah kuliah loh dek, sarjana lagi, kata Pak Prabu. Bahasanya medok, campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.